Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang masih Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita, baik nikmat kesehatan, diberikannya rezeki, diberikannya usia, diberikannya juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan semua nikmat tersebut semakin menambah semangat kita untuk mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah iyyakum jami'an. Kemudian salawat serta salam digambarlah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang berusaha istiqamah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulun fit Tafsir karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita memasuki pembahasan al-mujtahiruna bitafsir min at-tabi'in, ya, insyaallah. Yang berkaitan dengan orang-orang yang masyhur yang dikenal berkaitan dengan ilmu tafsir dari karangan para ulama tabi'in, ya. Sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan ulama tafsir dari kalangan para sahabat Nabi yang mulia yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama siapa? Dari kalangan para sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan satunya Adi bin Umar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ada 3 sirah, ya, atau biografi berkaitan dengan 3 ulama di kalangan para sahabat yang mereka dikenal keilmuan yang berkaitan dengan tafsirul Quran. Adapun sekarang berkaitan dengan, ya, ulama tafsirnya dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu siapa, Pak? Tabi'in itu adalah muridnya sahabat atau generasi setelah sahabat. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah, ya. Jadi kalau sahabat adalah man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Kata para ulama, definisi sahabat adalah seorang yang dia melihat Rasulullah dalam keadaan dia beriman dengannya dan mati di atas keimanan Muslim. Itu sahabat, ya. Adapun yang tidak melihat sahabat dan dia beriman bahkan sampai meninggal dunia, ya, maka yang setelahnya adalah tabi'in atau muridnya para sahabat atau generasi setelah sahabat. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 3 generasi utama sampai tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik qarn, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah pada generasiku, yaitu generasi sahabat. Summa alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in, ya. Summa alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Maka di sini akan dijelaskan yang masyhur berkaitan dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in, ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ishtahara bit tafsir min at-tabi'in katsiran faminhum, ya. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi, Pak,
dari kalangan tabi'in yang mereka punya perhatian terhadap ilmu tafsir. Tetapi di sini disebutkan ya dari sisi wilayahnya, ya, karena ketika di masa tabi'in pemerintahan Islam itu sudah semakin luas, ya, maka dijelaskan yang paling terkenal adalah yang pertama ahlu Makkah, ya, adalah orang-orang kelompok ahlu Makkah, wahum atba'u ibni Abbas, dan mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas, ya. Jadi pusat keislaman ketika itu di Mekah, ya, yaitu adalah Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya seperti Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, ya. Jadi ada 3 murid dari Abdullah bin Abbas dan mereka adalah penduduk kota Mekah. Kemudian yang kedua Ahlul Madinah, ya. Jadi pusat keislaman di kota Madinah, dan Madinah merupakan pusat memang, ya, pemerintahan Islam, ya, pada saat itu. Wa atba'u Abi atau Ubay bin Ka'ab, dan mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Ka'ab. Meskipun tidak disebutkan, ya, berkaitan dengan sirah para sahabat yang mana termasuk di dalamnya juga adalah Abdullah bin atau Ubay bin Ka'ab. Bahkan Ubay bin Ka'ab juga ikut di dalam proses penulisan Al-Quran, ya, berkaitan dengan kodifikasi Al-Quran, maka punya peran penting selain Zaid bin Thabit adalah Ubay bin Ka'ab. Maka di antara murid-murid Ubay bin Ka'ab dari Ahlul Madinah adalah Zaid bin Aslam wa Abil Aliyah wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ya, disebutkan juga hanya 3. Yang ini menunjukkan murid-murid yang paling dikenal, ya, oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya adalah Ahlul Kufah. Kufah ini di mana, Pak? Di Irak, ya. Kufah dulu pernah menjadi pemerintahan kaum muslimin, terutama di zamannya siapa? Ya, di zamannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, karena ketika setelah Ali bin Abi Thalib pemerintahan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dikembalikan lagi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka di penduduk Kufah, maka pengikut Atba' wa Ibni Mas'ud, ya, maka ketika itu mereka semua adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya Qatadah wa Alqamah wa Sya'bi, ya. Ada 3 yang disebutkan. Yang paling utama adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud adalah Qatadah, Alqamah dan Asy-Sya'bi, ya. Maka di sini kata beliau fal nutarjim nihayati isnaini min haula. Maka di sini akan dijelaskan biografi hanya 2 saja berkaitan dengan orang-orang tersebut atau para ulama tafsir tersebut, yaitu Mujahid dan Qatadah, ya. Berarti Mujahid tadi dari ahlu mana? Mekah, ya. Adapun Qatadah ahlul Kufah, berarti yang tidak disebutkan dari penduduk Madinah, ya. Hanya disebutkan 2 saja. Karena kalau kita melihat dari kitab-kitab tafsir, ya, terutama tafsir klasik, ya, Pak, ya, di antaranya kitab tafsir pertama, Tafsir Bil Ma'sur. Ada yang tahu, Pak, apa nama kitab tafsir pertama yang membawakan riwayat-riwayat atau At-Tafsir Bil Ma'sur? Ditulis oleh Imam At-Tabari, ya. Jadi kalau jenengan punya kitab tafsir At-Tabari, itu kitab tafsir pertama yang ditulis dengan riwayat-riwayat, karena beliau itu masih berada di masa atba'ut tabi'in, insyaallah, ya. Jadi masih di dalam generasi yang sangat dekat sekali dengan tabi'ut tabi'in. Maka beliau orang yang pertama kali menuliskan, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang dibawakan oleh beliau disebutkan nanti, ya, Pak, dari Qatadah, ya, dari Mujahid, dan begitu juga dari Ikrimah, dari Atha, ya, kemudian dari Alqamah, dari Asy-Sya'bi. Dia mentafsirkan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibawakan tafsir bil ma'sur. Dari satu ayat ditafsirkan dengan hadis, atau ditafsirkan dengan ucapannya para sahabat, atau ditafsirkan dengan ucapannya para tabi'in, ya. Itu bisa dilihat di tafsirnya At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Baik. Maka yang pertama berkaitan dengan sahabat atau tabi'in yang bernama Mujahid. Huwa Mujahidun ibnu Jabr al-Makki maula Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi, ya. Jadi namanya adalah Mujahid bin
Jabrin, ya, al-Makki. Maka ini menunjukkan beliau adalah ahlu Makkah. Ya, jadi sering kalau kita dengar ada nama orang Arab itu biasanya terdiri dari 3, Pak. Yang pertama nama dirinya, yang kedua nama siapa? Bapaknya, yang ketiga nama tempatnya, tempat lahirnya. Ya, misalnya Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi. Ya, berarti menunjukkan namanya Muhammad, ya, kemudian Abdullah nama bapaknya, kemudian yang ketiga Al-Andalusi nama tempatnya. Atau terkadang disebutkan juga nama kabilahnya. Ya, misalnya At-Tamimi. Ya, kalau orang Arab di Indonesia kan sering pakai ujungnya, Pak, ya. Itu nama kabilah, ya, misalnya siapa. Ya, itu maksudnya keturunan sebenarnya, ya, nasabnya. Mu'allim, ya, kemudian misalnya Bahmid, ya. Kebanyakan yang ada di Indonesia itu kalau dia Arab biasanya ada itu artinya Bani, ya, menunjukkan keturunannya siapa, ya. Dan sekarang banyak juga, Pak, ya, orang-orang kita itu kan, ya, punya apa disebut Bani siapa, ya, itu untuk menunjukkan menjaga nasabnya, ya. Bahkan itu termasuk perkara yang penting juga, Pak. Saya punya teman di Malang itu dia menyusun, ya, jadi silsilah keluarganya itu sampai ke atas, tetapi nggak bisa sampai ujung, nggak bisa. Ya, itu bedanya. Kalau orang Arab dia tahu sampai silsilah itu sampai kepada siapa, ya, sampai akhirnya itu di siapa. Maka teman saya itu buat satu buku, ya, saya lupa berapa puluh halaman, itu dia tulis sampai mbahnya yang mbah, di atasnya mbah itu berarti apa? Buyut, ya, atau apa? Eyang, ya. Kan itu ada atasnya lagi, ada sebutan lagi, Pak, ya. Ya, saya pernah lihat itu ada sampai sebutan Indonesia itu hanya sampai 10, Pak. Istilahnya itu hanya sampai 10. Kalau nggak salah itu di Jogja, ya. Dia punya sebutan kalau bapak, di atasnya bapak, ya, kakek, kemudian di atasnya lagi sampai 10 mentok. Ya. Maka di Arab itu lebih gampang lagi dia dengan ibnu semua sampai ke atas. Ya. Maka nanti ada silsilahnya. Maka di sini, ya, bernama Mujahid bin Jabr, yaitu bapaknya Al-Makki, ya, berarti beliau lahir di kota Mekah. Dan terkadang disebutkan juga Al-Makki, Al-Andalusi atau Al-Madini. Menunjukkan apa? Kok ada 2? Ya, terkadang disebutkan 2. Yang pertama adalah kota lahirnya, yang kedua adalah kota hijrahnya atau kota tempat dia meninggal. Ya, Al-Makki misalnya Al-Kufi, Al-Makki misalnya Al-Basri. Contohnya Al-Imam, ya, Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi nama dia adalah Al-Hasan Al-Basri. Itu nama apa? Nama kota. Itu kota apa? Basrah yang ada di Irak juga. Ya, atau Asy-Syami. Asy-Syami menunjukkan apa? Syam. Syam itu dulu luas, mencakup 4 wilayah: Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Ya, Asy-Syami. Begitu juga penulis kitab Al-Kabair yang kita bahas pada setiap Sabtu yang ketiga, ya, itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Karena beliau orang apa? Orang Andalus, orang Spanyol, ya, Aspania, orang Spanyol. Baik. Kemudian kata beliau Maula As-Sa'ib ibni Abi Sa'ib, ya, dikatakan beliau adalah Maula. Maula itu menunjukkan apa? Beliau dulu seorang budak, tetapi sekarang sudah dibebaskan atau dimerdekakan. Jadi dahulunya Mujahid ini seorang budak, Pak. Ya, tetapi lihat bagaimana karena suatu ilmu, ya, apalagi berkaitan dengan Al-Quran, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dahulunya adalah seorang budak, ya, tidak punya nilai, setara dengan hewan, bisa dijual, ya, bahkan kalau membunuhnya pun tidak berdosa. Ya, itu berkaitan dengan apa? Hukum perbudakan yang sudah ada di zaman Jahiliyah. Bahkan orang-orang Yahudi pun juga, Pak, sudah ada di zaman mereka Bani Israel perbudakan. Kemudian Islam mengaturnya dan menganjurkan untuk membebaskan budak. Ya, maka salah satunya adalah Mujahid ini dahulunya adalah seorang budaknya siapa? As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ya, Al-Makhzumi ini apa? Nama kabilah Bani Makhzum, ya, yang ada di kota Mekah.
Wulida sanata 21 minal hijrah, dan beliau lahir pada tahun 21 Hijriyah. Ya. Berarti setelah hijrah ke Madinah 21 tahun setelahnya, ya, kemudian dia baru lahir. Rasulullah meninggal dengan beliau jaraknya berarti berapa tahun? Ya, karena di Madinah hanya 10 tahun Nabi itu. Ya, di usia 63. Berarti berapa? 21 dikurang 10. Berarti 11 tahun. Ya, setelah Nabi meninggal, ya, 11 tahun baru kemudian dia lahir. Maka dia tidak dikatakan sahabat karena tidak melihat Rasulullah. Ya, tetapi dia beriman dengannya. Kemudian wa akhadha tafsir Al-Qur'an an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengambil ilmu tafsir, belajar langsung dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Rawi Ibnu Ishaq anhu qala, ya, dan Ibnu Ishaq meriwayatkan darinya bahwasanya dia pernah mengatakan Aradtul mushafa ala Ibnu Abbasin thalatha aradatin min fatihati ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Ya, jadi kata Ibnu Ishaq bahwasanya Mujahid mengatakan saya telah, ya, menghatamkan Al-Qur'an di hadapan Abdullah bin Abbas berapa kali? 3 kali. Ya, jadi beliau itu sistemnya setorannya itu langsung, Pak. Ya, kepada orang yang dianggap berilmu, maka beliau langsung setoran baik secara riwayat maupun secara dirayah. Riwayat itu apa? Ya, secara apa yang dia baca. Ya, bagaimana bacaannya, bagaimana hukum-hukum bacaannya. Begitu juga berkaitan dengan dirayah. Ya, apa yang dia baca, yang dia pahami. Ya, maka dikatakan bahwasanya beliau Mujahid ini telah menghatamkan 3 kali di hadapan Abdullah bin Abbas dari Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas, uqifu inda kulli ayah, dan saya selalu berhenti di setiap ayat. Ada berapa ayat, Pak, di dalam Al-Qur'an? Yang terkenal berapa? 6.666. Ya, meskipun nanti ada perselisihan berkaitan dengan apakah basmalah itu masuk dalam surat apa tidak, terutama di dalam surat Al-Fatihah. Ya, maka nanti tergantung riwayatnya. Ya, ada yang memasukkan, ada yang tidak. Sebagaimana surat-surat yang lain tidak masuk. Maka sebagian ulama mengatakan basmalah bukan bagian surat, tetapi dia hanya pembuka, tetapi tidak masuk dalam ayat. Ya, kalau kita lihat semua surat diawali dengan basmalah kecuali At-Taubah atau surat Al-Baqarah. Ya, tidak dimulai dengan basmalah. Ya, tetapi semua surat diawali dengan basmalah. Ya, maka khilaf di antara para ulama apakah basmalah dalam surah Al-Fatihah itu ayat atau bukan ayat. Ya, maka nanti ada khilaf. Tetapi yang masyhur 6.666 ayat. Dan beliau mengatakan saya berhenti di setiap akhir ayat dan saya bertanya tentang kandungan ayat tersebut. Berarti belajarnya luar biasa, Pak. Ya, jadi para ulama itu membaca secara riwayat dan secara dirayah. Ya, sebagaimana di dalam penjelasan sebelumnya bahwasanya para sahabat Nabi itu kalau dia belajar Al-Qur'an berapa ayat? 10. Ya, belajar 10 ayat sampai paham betul. Bahkan mereka tidak hanya belajar tentang apa? Kalau kita kan salah satunya, Pak, ya, entah itu belajar bacanya atau kita ngajinya. Ya, kalau para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka belajar secara riwayat dan dirayah, dua-duanya. Ya, cara membacanya benar sesuai dengan sebagaimana Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dan begitu juga secara keilmuannya, pemahamannya juga, Pak, sesuai, lurus. Ya, ini belajar tafsir yang paling, belajar Al-Quran yang paling, ya, yang paling benar, yang paling lurus, yang paling tepat. Tidak hanya memperhatikan dari sisi bacaan saja, tetapi tidak memahami makna, bahkan bisa saja menyeleweng dari nilai-nilai yang dia baca. Atau sebaliknya dia memahami, tetapi ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Dua-duanya ini, Bapak, ya, sesuatu yang kurang. Ya, maka dia harus apa? Belajar dari sisi membaca sungguh-sungguh serius, begitu juga memahami apa yang dia baca untuk dia amalkan. Taib. Maka beliau 3 kali, ya, dan jarang, Pak, para, ya, bahkan kita sendiri, ya, kita bertalaki sampai beberapa kali itu sangat jarang.
Berbeda dengan para ulama terdahulu, bahkan mereka itu sampai mengulang-ulang ya suatu ilmu itu sampai berapa? Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali. Ya. Itu bagaimana menunjukkan kematangan mereka. Ya. Misalnya saya kalau ngajar ini saya hanya 2 tempat, Pak. Ya, saya belajar di Ma'had, kemudian saya mengajarkan di sini juga. Ya, itu pun kadang apa? Kita mengoreksi, kok saya kemarin nggak nyampaikan ini ya. Oh, ternyata ada ilmu baru setelah dikaji lagi seperti ini, ada faedah lagi, ya, tambahan dan seterusnya. Maka semakin kita banyak mengulang suatu pelajaran, satu kitab, itu akan menjadikan apa? Sesuatu itu menjadi mungkin. Ya, berbeda kalau kita hanya baca 1 kali kemudian selesai. Ya, jadi para ulama tariqah mereka di dalam mengkaji ilmu itu sampai beberapa kali, bahkan sampai puluhan kali. Ya, contohnya adalah ulama ya abad ini misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya, jadi mereka menganjurkan apa? Membaca minimal itu sampai 10 kali. Ya, agar pemahamannya mendalam, agar pemahamannya matang, ya. Sebagaimana sekarang kurikulum kan ya mengarahkan kepada kita pembelajaran itu mendalam, Pak. Tidak hanya tahu luarnya saja, bahkan sampai apa? Detail-detailnya. Ya, itu belajar yang sebenarnya. Baik. Maka di sini beliau menjelaskan, beliau 3 kali mengulang di hadapan Abdullah bin Abbas dan bertanya berkaitan dengan ayat yang dia baca. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul, ya, dan begitu juga Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuk bihi." Ya, apabila telah datang kepadamu, maksudnya kamu mendapatkan tafsir, ya, penjelasan dari Mujahid, maka itu sudah mencukupi kamu. Ya, karena tafsirnya Mujahid adalah tafsir yang apa? Berasal juga dari Abdullah bin Abbas, ya, dan beliau adalah seorang ulama tafsir yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamada tafsirahu Syafi'i wal Bukhari wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi sahihihi. Ya. Bahkan yang berpegang kepada tafsir yang Mujahid di antaranya juga adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i ini bukan tabi'in, ya, tetapi beliau ya setelahnya. Ya, beliau lahir di tahun sekitar 200. Ya, beliau ini tidak masuk di dalam tabi'in tetapi generasi setelahnya. Dan beliau belajar bahkan berpegang kepada tafsirnya siapa? Mujahid. Begitu juga siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Bukhari, di sini ada enggak, Pak? Punya kitab tafsir Al-Bukhari di masjid ini? Nah, kalau bisa punya, Pak. Ya, kemarin kita daurah di Batu dengan 2 orang syekh ya dari Qatar dan dari Emirat. Jadi kita membahas salah satunya kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi Imam Al-Bukhari itu bagaimana menjelaskan akidahnya itu ada di dalam kitab Sahihnya. Bagaimana menjelaskan pandangannya terhadap prinsip agama itu ada di dalam kitab Sahihnya. Ya, maka di sana kalau kita lihat Imam Bukhari ketika menafsirkan Al-Qur'an nanti membawakan di sana tafsirnya siapa? Qala Mujahid. Ya, Mujahid berkata tentang ayat ini. Ya, bagaimana pemahaman yang sesuai ya, yang benar, maka dibawakan dari tafsirnya penjelasannya siapa? Al-Imam Mujahid. Ya, bahkan dianjurkan juga ya ketika itu apa? Agar kita membacakan Sahih Al-Bukhari di masjid, Pak. Ya, supaya orang-orang itu paham tentang hadis Nabi. Ya, karena terkadang banyak perkara-perkara yang kita itu nggak tahu. Ternyata yang sunnah, ternyata yang diajarkan Nabi itu seperti ini. Ya, karena apa? Karena kita jarang mendengar hadis. Kita lebih banyak dengar apa katanya, apa katanya. Apa yang tersebar di masyarakat itulah yang menjadi apa? Tuntunan. Ya, padahal tuntunan itu ada di dalam ucapan Nabi. Ya, maka sangat dianjurkan, Pak. Ya, di tempat saya di Masjid Pondok Mutiara itu kita pernah baca Riyadhus Shalihin, ya, karangan Imam An-Nawawi. Ya, jadi sudah dibaca secara lengkap, sudah khatam. Ya, sekarang ini Sahih Bukhari sudah mau selesai. Ya, nanti target kita yang ketiga Sahih Muslim. Ya, dan itu dibaca tidak setiap hari. Ya mungkin sepekan 3 kali setelah salat subuh. Ya, yang penting mendengar hadis saja. Kita tahu, oh Rasul pernah mengatakan demikian. Ya, Rasulullah mengatakan begini dan begini. Ya, sehingga kita kita bisa lebih beragama ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, kalau ada yang tidak sesuai kita kembali kepada sunnah. Ya, kalau sesuai berarti alhamdulillah
lillah. Ya, berarti ini dasarnya, ini landasannya. Baik, maka Al-Imam Al-Bukhari juga mengambil tafsir dari sahabat atau dari Al-Imam ya atau tabi'in Mujahid di dalam kitab sahihnya. Bahkan berkata Imam Az-Zahabi ya dari kitab yang kita bahas Al-Kabair fi akhir tarjamatihi, di akhir sirahnya ya profilnya, ajma'atil ummatu ala imamati Mujahid wal ihtijaj bihi. Ya, jadi umat telah bersepakat akan apa? Keimamannya seorang Mujahid di dalam ilmu tafsir. Ya, artinya beliau adalah rujukan utama. Ya, dari generasi setelah sahabat adalah Mujahid, ya, yaitu generasi tabi'in, dan berhujjah dengan tafsirnya beliau. Wa tuwfiya fi Makkah, dan beliau wafat juga di kota Mekah, wa huwa sajidun, dalam keadaan bersujud. Luar biasa, Pak ya. Jadi Allah menutupnya juga dengan apa? Dengan husnul khatimah. Ya, bagaimana peran yang luar biasa terhadap Al-Quran, maka kemudian Allah mewafatkan juga dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Sanata arba'in wa mi'atin, pada tahun 104 Hijriah, an salasin wa samanina sanah, pada usia 83 tahun. Berarti usianya cukup panjang, 20 tahun melebihi usia Rasulullah. Baik, itu sahabat Mujahid. Kemudian selanjutnya sahabat atau ulama atau Imam Qatadah. Huwa Qatadatu ibnu Du'amah As-Sadusi Al-Basri. Ya, namanya siapa? Qatadah. Nama orang tuanya Du'amah As-Sadusi. Ya, ini adalah kabilahnya. Al-Basri adalah kotanya. Ya, karena beliau ahlu Kufah, dan Kufah ini dekat dengan Basrah, sama-sama Irak. Ya, jadi kalau dulu mungkin cakupannya Kufah itu termasuk juga ya Basrah, intinya negeri Irak. Ya. Kemudian kata beliau, wulida akmah ay a'ma. Jadi Qatadah ini dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat, Pak. Ya, artinya dia buta. Ya, itu meskipun dia buta, tetapi dia menjadi seorang ahli tafsir, luar biasa. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, ini karamah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, banyak mungkin orang dia punya mata tetapi dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak paham Al-Quran. Ya, tetapi Qatadah menunjukkan kepada kita orang yang buta bahkan bisa menjadi ahli tafsir Al-Quran. Ya, ini bisa menjadi ibrah. Ya, karena mata kita nanti akan ditanya, tangan kita ditanya, lisan kita akan ditanya. Ya, maka sungguh mulia sahabat atau ya seorang tabi'in yang bernama Qatadah, dilahirkan buta tetapi dia menjadi ulama tafsir. Ya, bagi para ulama yang buta itu sebenarnya bukan mata, Pak. Ya, akan tetapi yang buta itu adalah hati. Ya, kalau orang sudah dibutakan hatinya, maka tidak akan bisa dia mendapatkan hidayah, tidak bisa mendapatkan ilmu. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, am qulubin ya aqfaluha, apakah di hati mereka itu ada kunci yang menutup hati-hati mereka dari menerima hidayah Al-Quran. Ya, Allah mengatakan bukanlah matanya yang buta tetapi hatinya yang buta. Ya, karena dengan orang yang buta matanya ternyata bisa menerima hidayah, bahkan bisa menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dan beliau dilahirkan sanata ihda wa sittin, ya, pada tahun 61 Hijriyah, berarti lebih apa? Lebih jauh lagi. Ya. Kalau tadi Mujahid tahun 21, maka Qatadah ini lebih junior lagi, 61 Hijriyah. Ya, maka lebih selisihnya berapa? 40 tahun. Ya, Mujahid sudah usia 40 tahun, Qatadah baru lahir. Akan tetapi wajid fi talabil ilmi. Ya, meskipun beliau buta, tetapi beliau sangat semangat, serius di dalam menuntut ilmu agama. Wa kana lahu hafizatun qawiyah. Ya, dan beliau dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat, hatta qala an-nafsi. Ya, sampai dia pernah mengatakan, ma kuntu li muhaddisin qata. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang yang menceritakan sesuatu atau muhaddis, membawakan hadis, qata, sekalipun a'idni, ya, ulangi tadi ngomong apa. Ya, jadi beliau tidak pernah meminta pengulangan, Pak. Ya, ini menunjukkan apa?
kekuatan hafalan beliau. Ya, kalau kita kan apa? Sering kita itu butuh pengulangan. Tadi ngomong apa ya? Bahkan kadang berkali-kali. Tadi apa? Tapi beliau tidak pernah sama sekali mengatakan kepada orang yang berbicara kepadanya, "A'idni, ulangi." Ya, karena setiap yang diucapkan maka beliau langsung bisa mengingatnya. Wa ma sami'tu udhunayya syai'an qat, dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu pun illa wa'ahu qalbi, kecuali hatiku itu selalu apa? Ya, langsung menangkap. Ya, jadi penjelasan kemudian beliau itu memahami apa yang didengar, maka dia langsung bisa memahaminya. Ya, berbeda dengan kita kadang apa? Butuh penjelasan yang panjang. Ya, maksudnya apa? Ya, tetapi beliau langsung bisa wa'ahu qalbi, hatiku itu langsung bisa memahaminya. Wa dzakarahu Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah menceritakan ya tentang sirahnya, fa'atnaba fi dzikri, dan beliau banyak sekali memberikan pujian terhadap Qatadah. Faja'ala yanshuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilaf wa tafsiri wa wasfihi bil hifdz wal fiqh. Ya, dan beliau Imam Ahmad itu ya menjadikan ucapannya dari ilmunya, dari fikihnya, dari ya pengetahuan terhadap agamanya, masalah di dalam masalah khilafiyah itu sering membawakan pendapatnya siapa? Qatadah. Ya, jadi Qatadah ini punya ya terkadang orang itu Pak, dia diberikan apa ya? Kekurangan di satu sisi tetapi kelebihan di sisi yang lain. Ya, contohnya tadi tidak diberikan penglihatan tetapi dikuatkan mata hatinya. Ya, apa di antara hikmahnya? Kenapa seorang itu dibutakan sehingga hatinya yang lebih kuat? Ya, di antara hikmahnya ya, karena mata ini pusat tempat apa, Pak? Ya, baik kebaikan maupun keburukan. Bahkan terkadang keburukan yang tidak disengaja pun masuk. Ya kan, kita tidak melihatkan, tetapi Pak, dia lewat, dia datang. Kita buka handphone lagi baca Quran, tiba-tiba Pak, ada iklan misalnya. Ya, dia datang. Makanya fitnah itu menyambar-nyambar manusia. Ya, maka terkadang apa? Seorang dengan matanya lebih banyak melihat yang apa? Minimalnya tidak bermanfaat atau yang mudarat dibandingkan apa? Digunakan yang bermanfaat. Ya, misalnya kita tanya saja kepada diri kita, ya, dalam sehari lebih banyak mana baca Al-Quran misalnya, atau baca buku yang bermanfaat, atau tidak digunakan apa-apa. Ya, misalnya hanya untuk melihat handphone, hanya untuk ya mata. Ya, sebagaimana fungsinya untuk melihat apa yang ada, kan begitu. Apa saja yang kita hadapkan, itu yang kita lihat. Apakah lebih banyak kita arahkan kepada yang bermanfaat? Nah, maka itu salah satunya. Maka ada seorang, saya lupa nama seorang sahabat, ketika dia buta, ya, kemudian dia itu diperkenankan oleh Nabi, apakah kamu mau, ya, apa namanya, disembuhkan wajahmu, ya, penglihatannya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau disembuhkan. Ya, saya ingin tetap seperti ini. Kenapa? Karena ternyata ada hal yang lain yang diberikan kekuatan oleh Allah dari sisi kelemahan, dari sisi penglihatannya, yaitu apa? Justru dari mata hatinya. Ya, maka dia lebih kuat, Pak. Bahkan ada salah seorang, ya, kalau jenengan tahu, salah seorang anak kecil, ya, di kota Madinah, saya lupa namanya, ya. Jadi Al-Makki, ya. Jadi seorang anak ini masih kecil. Dia sudah hafal Al-Quran, dia hafal seluruh kitab hadis. Ya, nanti jenengan bisa cari atau nanti saya cari, saya kirim ke jenengan Mbak ya, nanti bisa lihat. Ketika beliau diuji oleh salah seorang profesor ahli hadisnya kota Madinah. Ya, jadi dia menyebutkan riwayat dari fulan tentang hadis ini. Kemudian dia bisa melanjutkan semua riwayatnya dari siapa? An fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu siapa dia tahu. Ya, dan ketika ditanya misalnya sebutkan hadis tentang ini, ya, kalau hadis tentang niat kan kita hafal semua Pak ya, kita Pak hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu riwayat siapa? Itu dari sahabat yang pertama, dari siapa? Ya, kita nggak tahu. Dia tahu dari awal siapa yang meriwayatkan sampai kepada yang terakhir. Ya, itu dari sahabat siapa? Dari Umar bin Khattab. Ya, dan beliau meriwayatkan hanya sendirian. Sampai jalur kepada yang terakhir diriwayatkan siapa? Ya, hadis ini amal binniyat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
beliau itu tahu, Pak, seorang anak masih kecil, bahkan mungkin belum balik, ya, matanya buta, tetapi dia hafal seluruh kitab hadis dan sudah diujikan, diuji publik, ya, maka luar biasa, ya. Maka menunjukkan terkadang kelemahan pada satu sisi Allah kuatkan dari sisi yang lain, ya. Matanya tidak bisa berfungsi, tapi mata hatinya kekuatan ya, pemahamannya bisa melebihi orang yang normal. Baik. Maka kemudian kata beliau, wa qala ma tajid man yataqaddamuhu amal mislu fala'alla. Ya, bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sangat sedikit kamu bisa mendapatkan orang yang lebih darinya. Ya, maksudnya dengan siapa? Qatadah. Ya. Bagaimana keunggulannya di dalam hafalan, bagaimana keunggulannya di dalam pemahaman, maka sangat sedikit, ya. Bahkan bisa jadi tidak bisa kamu dapatkan orang yang semisal dengannya, ya, yang setara dengannya, mungkin yang di bawahnya ada. Ya, itu kata siapa? Imam Ahmad. Wa qala, dan Imam Ahmad juga mengatakan huwa ahfazu ahlil Basrah. Ya. Dan beliau ini merupakan orang yang paling kuat hafalannya di negeri Basrah. Jadi disebut Kufah. Ya, wallahu a'lam. Nanti perlu kita cek lagi. Sebenarnya beliau ini ahlul Kufah atau ahlul Basrah. Tetapi intinya sama-sama di negeri Irak. Ya, kota Basrah, kota Kufah, termasuk kota Mosul, ya, Baghdad, Al-Baghdadi, itu di Irak. Kemudian kita beliau lam yasma' syai'an illa hafizah. Tidaklah dia mendengar sesuatu kecuali dia bisa menghafalnya. Ya, sebagaimana diriwayatkan juga, ya, di antara para ulama itu sampai apa, Pak? Kalau mereka itu berjalan di pasar, ya, pasar itu kan ramai, Pak, ya. Sampai mereka itu harus menutup kedua telinga. Kenapa? Agar tidak masuk semua ucapan manusia ke dalam, ya, hafalannya, ke dalam pikirannya. Ya, jadi sampai sebegitunya. Ya. Kalau kita mendengarkan satu saja kadang kita, Pak, nggak bisa masuk, apalagi banyaknya suara-suara. Ya, maka ini sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, jadi artinya, Pak, ya, apa yang diceritakan oleh para ulama di zaman dahulu dan ternyata dibuktikan di zaman ini, berarti cerita terdahulu itu memang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ya, kadang kita mikirnya masa iya sih, ya, orang itu bisa menghafal setiap apa yang dia dengarkan. Kok kayaknya nggak ada, ya, kayaknya. Tapi ternyata bisa. Ya, contohnya tadi, ya, seorang anak kecil tersebut bahkan usianya yang belum balik, tapi dia bisa hafal seluruh kitab hadis. Bahkan ini tradisinya, ya, orang-orang Arab, Pak. Ya, berkaitan dengan hafalan, meskipun, ya, kalau kita lihat daripada teori, ya, kognitif gitu, ya, di dalam pendidikan dikatakan hafalan itu yang paling rendah, Pak. Ya, hafalan pengetahuan itu tingkatan paling rendah. Di atasnya ada namanya pemahaman, di atasnya lagi ada namanya aplikasi, ya, melakukan. Di atasnya lagi nanti menganalisis, di atasnya lagi nanti mengevaluasi, di atasnya lagi nanti inovasi. Ya, itu menurut ya, teori kognitif, ya. Pengetahuan itu yang paling rendah itu pengetahuan atau hafalan. Ya. Tetapi orang-orang Arab ini membangun memang dari fondasinya, Pak. Ya. Jadi nggak bisa orang itu langsung melompat, langsung menganalisis, nggak bisa. Dari mana dia menganalisis orang dia tidak punya pengetahuan? Ya, apa dasar teorinya? Dia nggak tahu. Terus bagaimana mungkin dia bisa menganalisis? Bagaimana mungkin kemudian dia bisa menilai, memberikan penilaian, mengevaluasi? Bagaimana mungkin kemudian dia bisa memodifikasi sehingga menjadi suatu inovasi? Nggak mungkin. Kalau dasar, ya, pengetahuannya itu dia tidak kuat. Ya, makanya ini tradisi di dalam Islam, Pak. Kenapa hafalan itu perlu diiringi dengan mengetahui? Ya, jadi seorang itu terkadang dia paham tapi dia tidak hafal, ini pun kurang, Pak. Ya, dia tahu, dia paham, tetapi apa dalilnya? Ya, teorinya apa? Nggak bisa jelaskan. Ya, pernah saya dengar seperti ini misalnya. Ya, itu kurang membuat kuat pengetahuan dibandingkan orang dia bisa memahami dan dia membawakan dalil-dalilnya. Ya, berkaitan dengan agama dibawakan ayatnya, dibawakan hadisnya, dibawakan nanti tafsirnya, dibawakan penjelasan ulama terhadap permasalahan tersebut. Maka tentu berbeda dengan orang yang sekedar mengatakan ya kata guru saya begini. Ya,
Atau dia mengatakan bahkan tanpa dasar misalnya. Dia menyebutkan sesuatu tanpa adanya dasar sama sekali, maka tentu berbeda ya dengan orang yang membawakan hujjah. Makanya Allah mengatakan apa? Kepada orang-orang kufar berkaitan dengan bantahan terhadap sesembahan-sesembahan mereka, apa? Qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin. Ya, coba tolong datangkan burhan, buktinya mana? Ya, kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Ya, maka tradisi hujjah, dalil itu tradisinya siapa? Ya, umat Islam ya dari zaman terdahulu. Mereka harus paham dan bahkan mereka pun menghafalnya, Pak. Ya, sebagaimana siapa? Ya, yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana Mujahid, sebagaimana Qatadah, mereka tidak hanya hafal, ya, mereka tidak hanya tahu, bahkan mereka sampai hafal terkait dengan suatu ilmu. Ya, maka dua hal ini harus diiringi. Ya, kita bisa baca Quran, kita paham Quran, lebih bagus lagi ditambah kita hafal Quran. Ya, sehingga nanti kalau ditanya apa dalilnya, disebutkan dalilnya, tentu ini lebih meyakinkan. Ya, dibandingkan seorang ya kurang lebih ada di Al-Quran begini dan begitu. Ini ilmunya tidak kokoh, ya, rapuh. Ya, makanya Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana ilmu itu di atas segala-galanya. Ya, dari sisi pemahaman juga dari sisi apa? Ya, bagaimana periwayatan termasuk adalah hafalan di dalamnya. Baik. Maka dikatakan beliau adalah orang yang paling hafal ya di kota Basrah. Lam yasma' syai'an illa hafizah. Tidaklah dia mendengar sesuatu kecuali dia bisa ya menghafalnya, mengingatnya. Wa tuwfiya fi Wasit, dan beliau meninggal di kota Wasit sanata 17 ya pada tahun 17 Hijriyah an 56 sanah ya pada usia 56 tahun ya, jadi usianya di bawah ya kalau Mujahid 83 tahun. Baik ya, maka ini berkaitan dengan dua ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Selanjutnya, masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, kita akan membahas pembahasan yang baru berkaitan dengan Al-Qur'an muhkamun wa mutasyabih. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Ya, apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, maka beliau akan menjelaskan. Kata beliau, yatanawwa Al-Qur'anul Karim bi'tibari al-ihkam wa tasyabuh ila thalathati anwa'. Ya, berkaitan dengan ihkam dan tasyabuhnya Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, nanti akan dijelaskan. Jenis yang pertama, al-ihkamul 'am alladhi wusifa bihi al-Qur'anu kullu. Yang pertama adalah muhkam secara umum. Ya. Jadi muhkam dan mutasyabih, yang pertama muhkam yang secara umum. Yang mana Al-Qur'an disifati dengan sifat tersebut. Apa itu muhkam? Ya, sebelumnya dibawakan dalil oleh beliau. Contohnya Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, kata Allah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya muhkam, kemudian diperinci ya di sisi hakimin khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman alif lam ra. Nah, alif lam ra ini termasuk ayat-ayat apa? Muhkam atau mutasyabih? Mutasyabih. Ya, kita nggak tahu apa maksudnya alif lam ra. Ya, ini ayat mutasyabih. Ya, jadi ayat muhkam itu yang jelas. Kemudian Allah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ya Alkitab yang ayat-ayatnya ya hakim. Ya, jelas. Wa qawluhu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu fi ummil kitab ladaina, di sisi kami. Dan dia Al-Quran itu la'aliyyun hakim, benar-benar tinggi ya kedudukannya, dan juga dia hakim ya, dia muhkam. Baik. Wa ma'na hadzal ihkam al-itqan. Yang dimaksud dengan muhkam pada ya dalil-dalil ini atau dalam penjelasan perincian atau jenis yang pertama ini, muhkam adalah maksudnya al-itqan. Ya, itqan itu apa? Ya, sesuatu yang kuat, yang kokoh. Wal jaudah ya fi alfadhihi wa ma'anihi,
Ya, sesuatu yang dia berkaitan dengan lafadznya, maka lafadznya kuat, lafadznya indah, lafadznya fasih, ya. Kemudian berkaitan dengan hukumnya, maknanya juga kuat, ya, artinya jelas, ya, tidak ada sesuatu yang samar. Fa huwa fi ghayatil fasaha wal balaghah, ya, bahkan di dalam puncak kefasihan dan juga di dalam struktur, Pak, keindahan bahasa. Ya, makanya kenapa orang-orang di zaman Nabi tersebut banyak yang masuk Islam ketika dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dia punya apa? Muhkam dari sisi apa? Ghayatil fasahah wal balaghah. Ya, dari strukturnya itu sangat apa? Sangat fasih. Ya, bahkan sangat indah. Ya, sama seperti kalau kita mendengar ada orang yang berbicara, berkhutbah, atau dia memberikan pidato, tapi pidatonya itu luar biasa berkesan. Ya, sehingga membuat orang itu melihat, luar biasa, orang ini berarti dia punya apa? Kapasitas yang luar biasa. Ya, dari sisi kecerdasan linguistiknya, bahasanya juga kecerdasan apa? Intelektual. Ya, apalagi tidak melihat teks misalnya. Ya, dia ceramah dengan bahasa yang sangat bagus, mendalam, bahkan dia bisa membawakan hujjah. Ya, berarti ini apa? Sesuatu yang luar biasa. Maka begitu juga dengan Al-Quran. Ketika Nabi membacakannya dengan apa? Dengan kefasihan, dengan keindahan, orang pun takjub. Ya, maka ini seperti syair, tetapi syair itu tidak seperti ini. Kalau ini seperti ucapan, ya, apa namanya? Kalau sihir itu apa namanya, Pak? Mantra. Ya, mantra tidak begini. Lalu ini apa? Ya, kemudian menjadikan mereka berkesan. Ternyata inilah kalamullah, inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dihalangi adalah mereka mendengarkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ketika didengarkan itu akan membekas di dalam hati manusia. Ketika dia tahu bagaimana kedalaman bahasa, bagaimana keindahan struktur, ya, di dalam bahasa tersebut. Baik. Kata beliau, akhbaruhu kulluha sidqun. Semua berita yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Ya. Laisa fiha kadhibun, tidak ada kedustaan, wala tanaqud, tidak ada pertentangan. Ya, kontradiksi. Wala laghwun, tidak ada ya ucapan yang sia-sia. Wa ahkamuhu kulluha adlun, dan bahkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran semuanya menunjukkan kepada keadilan. Wa hukmuhu laysa fiha jawrun, tidak ada menyuruh kepada kezaliman. Wala ta'arud, tidak ada pertentangan. Wala hukmun safih, dan tidak ada hukum yang remeh-temeh. Ya, jadi pembahasannya adalah sesuatu yang yang penting. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti dari berapa sisi? Dari dua. Ya, maksudnya itqan adalah muhkam. Yang pertama dari sisi berita-beritanya pasti muhkam, dari sisi hukumnya juga pasti muhkam. Itu jenis yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, at-tasyabuhul 'am. Ya, sesuatu yang mutasyabih secara umum. Ya, apa maksudnya? Alladzi wusifa bihil Qur'anu kulluh, yang Al-Qur'an juga disifati dengannya. Ya, tetapi maksudnya apa? Ya, Allah berfirman misalnya, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, jadi Allah mensifatkan Al-Qur'an juga dia punya apa? Tasyabuh, mutasyabih. Tetapi dengan pengertian yang positif, Pak. Ya, karena kecenderungan mutasyabih itu kan yang negatif ya. Tetapi ini kecenderungan apa? Yang maknanya positif. Apa maksudnya tasyabuh dari sisi yang positif yang dimaksud di dalam ayat? Ya. Allah mengatakan Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab yang dia mutasyabih. Ya. Maksudnya adalah yang serupa, masaniya, yang berulang-ulang. Ya, jadi kata tasyabuh itu memiliki dua makna, Pak. Makna yang negatif menunjukkan dia samar, tidak jelas. Makna yang positif menunjukkan apa? Keserupaan dan pengulangan. Ya, jika dikatakan Al-Quran yang mutasyabih, ya, dari sisi makna yang positif, berarti Al-Quran itu apa? Dia punya kemiripan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, kalau kita lihat banyak dalam surat Al-Baqarah. Ya, bahkan Al-Baqarah itu kalau diteliti, ya, semua ayat itu pasti ada pengulangannya di Al-Baqarah. Ya, maka seandainya kalau orang mau hafal Al-Quran, hafalkan dulu setelah juz 30, setelah surat-surat pendek 5 juz terakhir,
hendaknya dia lompat ke Al-Baqarah. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini kalau sudah dihafal nanti akan banyak dia mudah menghafalkan pada ayat yang lain. Ya, saya lupa berapa persentasinya. Ya, kalau saya tahu dengan detail pasti jenengan lebih ini kan ya, lebih yakin kan. Ini pentingnya menghafal di dalam Islam. Ya, kalau saya bisa sebutkan berapa persennya, ya, kemiripannya, pasti antum lebih yakin dengan ucapan saya. Ya, kalau sekarang kan saya hanya katakan sekian persennya, bahkan yang seingat saya 50% lebih. Ya, makanya dianjurkan kalau mau hafal Quran dari juz 30, kemudian nanti 29, 28, 27, 26, itu kan suratnya lebih mudah di murajaah ya, pendek-pendek. Baru kemudian lompat ke Al-Baqarah yang kurang lebih 2 juz lebih. Ya, karena kalau sudah menguasai Al-Baqarah akan lebih mudah menguasai surat-surat yang lain karena banyak kemiripan ayatnya. Ya, makanya dikatakan dengan mutasyabih. Ya, mutasyabih dari sisi makna yang positif adalah kemiripan ayat, bukan kesamaran ayat. Ya. Yang mana Allah mengatakan mutasyabihan masani, yang dia mirip-mirip dan dia mengulang-ulang. Ya, banyak pengulangan. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang mana kulit orang-orang yang beriman, ya, yang mereka takut kepada Rabbnya bergetar. Kemudian kulitnya menjadi tenang, begitu juga dengan hatinya ketika mengingat Allah. Ya, ini perlu nih, Pak, kita kaji. Ya, bagaimana hubungannya, Pak, dengan kulit, ya, yang dia bergetar ketika hatinya tersentuh, kemudian dia menjadi tenang. Ya, ini kalau diteliti bagus sekali nih. Ya, orang terkadang kan demikian, Pak, ya. Kalau dia bisa mendengar ayat yang mengena, seorang imam baca ayat yang sangat, ya, menyentuh sekali, sampai membuat dia, Pak, ya, hatinya bergetar, bahkan dia menangis. Kemudian apa yang dia rasakan? Ketenangan. Ya, makanya kenapa seorang itu kalau dia berbuat dosa, kemudian dia ingat Allah, kemudian dia menangis, setelah dia menangis dia baru mendapatkan apa? Rasa ketenangan. Ya, jadi memang dianjurkan, ya, seorang itu kalau dia membaca Al-Quran, kalau dia bisa menangis, hendaklah menangis. Kalau dia berdoa, hendaklah dia dengan apa? Mengeluh. Ya, dalam keadaan sangat butuh, bahkan sampai meneteskan air mata, karena setelah itu dia pasti akan mendapatkan apa? Ketenangan, lega. Ya, orang itu kalau dia sudah pada puncaknya, kemudian dia menangis, kemudian mendapatkan apa? Ketenangan. Ya, maka ayat ini luar biasa. Ya. Baik, kemudian apa? Dijelaskan wa makna hadat tasyabuh. Yang dimaksud dengan tasyabuh di dalam ayat-ayat ini atau pembagian ini, Al-Qur'an kullahu yushbihu ba'dahu ba'dan. Bahwasanya Al-Qur'an, ya, dia menyerupai, mirip antara sebagian surat kepada sebagian yang lain, atau pada suatu ayat pada ayat yang lain. Ya. Fil kamali wal jaudah wal ghayat, dari sisi apa? Kesempurnaan, keindahan, dan juga dari sisi tujuan. Ya, kalau kita lihat memang tidak sama persis, Pak. Tetapi apa? Tujuannya sama. Bahkan terkadang dia melengkapi cerita yang sebelumnya. Ya, bahkan redaksinya terkadang apa? Dengan redaksi yang lebih baik. Ya, saya punya Al-Qur'an itu mushaf khusus ya, Pak, ya. Jadi saya dapat hadiah dari teman itu, ada mutasyabihatnya, Pak. Ya, jadi ayat ini punya kemiripan dengan ayat mana? Nanti ditunjukkan. Oh, ini punya mirip di ayat, ya, pada surat ini di ayat sekian. Itu namanya mutasyabihat dari sisi yang positif. Ya, dari sisi manfaat bagi orang yang hafal Quran, apa manfaatnya? Supaya tidak keliru. Ya, ketika membaca. Contohnya tadi ketika membaca surat apa? Surat apa tadi? At-Talaq, ya. Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Walakinnal munafikin atau walakinnal munafikun. Ya. Kalau dari secara bahasa Arab jelas, dia, ya, setelah walakinna dia menasabkan walakinnal munafikin. Tetapi banyak di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Misalnya nanti innal, ya, misalnya ada munafikunnya, ya. Maka nanti kan di sini ada dua, walakinnal munafikina, di bawahnya kan ada lagi, ya. Ya kan? Jadi ada serupa, ada yang sama. Akan tetapi bedanya apa? Walakinnal munafikina la yafqahun walakinnal munafikina la ya'lamun. Ya, jadi ada bedanya, padahal serupa, sama. Ya, akan tetapi setiap perbedaan ini pasti mengandung makna juga yang apa? Ada tambahan. Apa bedanya tidak faqih dengan tidak berilmu? Itu pasti ada bedanya.
Ya, sebenarnya dikatakan para ulama, kullama zadal mabna zadal makna. Ya, setiap ada perubahan kata pasti ada perubahan makna, pasti berbeda. Ya, fakih dari sisi apa, ilmu itu dari sisi apa. Ya, maka ini namanya mutasyabihat. Ya, jadi pengulangan yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian jenis yang ketiga, ini yang akan kita bahas, ya, al-ihkamul khas bi ba'dihi wa tasyabuhul khas bi ba'dihi. Ya, maksudnya adalah muhkam dari satu sisi dan mutasyabih dari sisi yang lain. Ya, ini dimaksud dengan ihkam, ini ayat yang sangat jelas, ya, yang dia tidak butuh apa? Ya, tidak butuh usaha yang, ya, effort yang sulit di dalam memahaminya. Adapun yang tasyabuh adalah yang butuh tafsir, ya, gampangnya begitu. Ya, ada yang mudah kita baca kita paham. Ya, ada ayat yang kita baca kita tidak paham. Ya, misalnya tadi alif lam ra, ya, huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim, ya, shad, qaf, nun dan seterusnya. Itu maknanya apa? Ya, itu termasuk mutasyabih. Ya, yang samar. Dan mutasyabih nanti ada dua, ada yang diketahui, ada yang memang tidak diketahui. Ya, yang diketahui bisa jadi itu tidak tasyabuh, tetapi apa? Karena dia belum punya ilmunya sehingga terlihat samar. Ya, itu tasyabuh yang pertama. Adapun tasyabuh yang kedua yang memang tidak bisa diketahui. Ya, contohnya tentang sifat-sifat Allah. Allah menyebutkan tentang wajahnya. Bagaimana wajah Allah? Tidak diketahui, maka jangan dicari-cari. Ya, Allah menyebutkan tentang sifat-sifat zatiyahnya. Ya, maka itu yang tidak bisa dicari. Ya, maka orang beriman nanti bagaimana sikapnya, dan orang-orang yang menyimpang nanti bagaimana sikapnya terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Baik. Yang pertama di sini dibawakan dalilnya, ya, dalam surah Ali Imran ayat 7. Ini dasar, ya, berkaitan dengan ayat muhkam dan mutasyabih dalam makna yang ketiga. Ya, jadi ada tiga tadi, muhkam am, mutasyabih am, kemudian apa? Makna yang ketiga, muhkam dari satu sisi dan tasyabuh dari sisi yang lain. Allah mengatakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab, yang mana dari kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, yang jelas. Hunna umul kitab, dan itu merupakan umul kitab, induknya kitab, itu semuanya adalah jelas, Pak. Ya, jadi kita jangan mengatakan Al-Quran itu tidak bisa dipahami, tidak. Ya, Al-Quran itu bisa dipahami sebagian besarnya. Ya, bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia bisa memahaminya. Kemudian bahwa ukhar mutasyabihat, tetapi ada ayat yang lain sebagian kecilnya, ada yang mutasyabihat yang tidak bisa dipahami secara langsung. Baik memang tidak bisa dipahami tadi berkaitan dengan ilmu ghaib misalnya, atau memang tidak bisa dipahami karena dia belum punya pengetahuannya. Maka kemudian Allah menyebutkan fa'amman ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya zaighun, ya, ada penyimpangan, ada kecondongan kesesatan, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia mengikuti ayat tersebut, ya, yang tasyabuh, padahal ayat itu secara asal banyak yang muhkam, tapi dia lebih banyak mengikuti yang mutasyabih. Kenapa dia ikuti? Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk membuat fitnah, membuat kesesatan. Ya, karena ada, Pak, sebagian orang-orang itu, ya, orang-orang liberal, orang-orang orientalis, dia menjadikan ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka untuk apa? Bukannya meningkatkan iman, justru apa? Menghilangkan iman. Ya, makanya ada kan seorang pastor yang tadinya seorang ustadz, ya, nauzubillah. Ya, jadi dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena menurut dia ayat-ayat ini bertentangan begini dan begini. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengembalikan ayat yang mutasyabihat kepada yang muhkam, tetapi dia menjadikan dasar akidahnya dari ayat-ayat yang mutasyabihat, sehingga dia tidak bisa mampu mengolahnya. Akhirnya dia menganggap ayat ini keliru, Al-Quran berarti salah. Ya, akhirnya dia keluar dari Islam. Ya, saya lupa namanya siapa, Ibrahim kalau nggak salah. Ya, pendeta namanya Ibrahim. Ya, itu karena apa? Karena dia memahami ayat yang mutasyabihat
tanpa ilmu. Ya, dia tidak melihat penjelasan ulama, tetapi dia langsung mengolahnya dengan apa? Dirinya sendiri. Makanya tadi tidak mungkin orang bisa menganalisis kalau dia tidak punya ilmu sebelumnya. Ya, makanya Islam itu mengajarkan sesuai dengan tahapannya. Pengetahuan, hafalan, pemahaman, kemudian ya aplikasi, mengamalkan, kemudian analisis, kemudian evaluasi, baru inovasi. Dia langsung melompat, ya langsung menganalisis, kemudian langsung mengevaluasi. Ayat ini keliru, ya Al-Quran ini salah. Ya akhirnya apa? Buahnya akhirnya dia keluar dari Islam. Nauzubillah. Ya inovasinya apa? Inovasinya keluar dari Islam, murtad. Nauzubillah. Ya maka Islam itu maka dia landasi dengan ilmu. Tayyib. Maka dikatakan orang-orang yang mencari yang mutasyabih, dia menginginkan fitnah, kesesatan. Ya, akhirnya dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Wabtigha'a ta'wili, dan ada yang ingin mencari-cari penjelasannya, padahal apa? Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu tentang takwil, ya, penjelasan ayat tersebut kecuali memang disimpan di sisi Allah. Ya, contohnya dari huruf muqatta'ah, alif lam ra. Meskipun ada yang mencari-cari, ya, yang cocok logi, ya, maka tidak perlu sebenarnya, Pak. Ya, apa yang memang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tidak dijelaskan oleh para sahabat, tidak dijelaskan oleh tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mereka diam, kita pun diam. Kenapa? Karena ini memang ilmunya di sisi Allah. Sebagian berkaitan dengan ilmu ghaib, ya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi tentang bagaimananya. Ya, Allah tutup, Allah sembunyikan. Ya, dan ini sebagai ujian, apakah kita beriman atau tidak. Ya, karena di sini Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi. Ya, adapun orang-orang yang dia punya ilmu yang kuat, yaquluna, maka mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan semua ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, yang muhkam kami beriman, yang mutasyabih juga kami beriman. Kalaupun kami tidak tahu hakikatnya, maka tetap iman dulu. Ya, karena yang Allah inginkan beriman apa tidak. Ya, karena bisa jadi orang menginginkan takwilnya tidak dia dapatkan, sehingga kemudian apa? Dia tidak beriman pada sebagian ayat, akhirnya apa? Menjadikan dia kafir. Nauzubillah. Ya, kenapa? Karena tidak mendahulukan iman. Ya, makanya Islam itu apa? Dia mendahulukan iman. Ya, bahkan rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, melazimkan iman kepada apa? Malaikat, ya, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, bahkan sampai takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Itu namanya iman. Ya, kalau iman dilandasi pengetahuan, ya, dalam rangka ziyadah, maka itu tidak mengapa, Pak. Ya, tapi kalau dia tidak mau beriman sampai dia tahu dulu, ya, maka ini berbahaya. Ya, jadi saya tidak mau beriman, ya. Padahal iman ini adalah kunci awalnya. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita ketahui dengan indera kita, karena indera kita, pengetahuan kita terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, ya, akal kita, hafalan kita terbatas. Maka nggak akan mungkin bisa mengetahui semua ilmu, itu nggak ada yang bisa. Ya, bahkan kita pun nggak tahu ada suara apa di rumah sebelah sana, nggak tahu. Kenapa? Ya, terbatas. Alat kita untuk menghasilkan ilmu itu semuanya terbatas. Makanya ada hal-hal yang Allah sembunyikan, maka diuji apakah dia beriman apa tidak. Ya, kalau orang yang sombong semua itu bisa diketahui, ya, maka dia telah menyombongkan dirinya. Ya, maka Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh ilmunya, ya, bahkan puncak dari ilmu itu adalah kesadaran tidak tahu, Pak. Ya, jadi puncak orang itu berilmu adalah sampai dia sadar kalau dia itu ilmunya masih sedikit. Ya, kata Imam Ibnu Jama'ah, al-ilmu salasatu asbab. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama yang paling rendah, ya, ini ilmu orang yang cetek. Ya, gimana orang yang cetek ilmunya? Orang yang sombong, tahu sedikit sudah kayak tahu semuanya. Ya, sama dengan berkaitan dengan ayat mutasyabih ini tadi. Ya, Allah katakan itu tidak ada takwil, tapi dia berusaha terus. Ya, ini menunjukkan ilmunya cetek sehingga dia sombong, menolak ayat. Ya, ilmu yang kedua dia tawadhu. Ya, dia sudah pada marhalah pertengahan, dia punya ilmu, dia mengamalkan, maka dia tawadhu. Cenderungnya orang yang dia sombong karena dia berilmu tapi tidak beramal, akhirnya apa? Dia sombong hanya untuk pengetahuan saja. Ya, adapun yang ketiga adalah ilmunya para ulama yang rasikh, maka menjadikan dia seolah-olah bahkan tidak tahu sama sekali.
ya, menunjukkan bagaimana ketawaduannya lebih tinggi, Pak. Ya, di hadapan Allah dia lebih apa? Ya, dia ya, menundukkan dirinya, berserah diri secara totalitas karena dia tahu ilmunya sangat kecil. Ya, kapasitas otaknya saja kecil, apalagi ilmunya. Ya, tidak bisa menampung. Ya, maka dia semakin tunduk. Maka orang semakin berilmu, maka dia akan semakin tawadhu dan makin semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesadaran, ya. Makanya kalau ditanya apa tujuan kamu belajar? Ya, tujuan belajar pada puncaknya adalah menumbuhkan kesadaran kalau kita ini memang butuh ilmu. Ya, sehingga dengan ilmu itu kita banyak beramal, berbuat kebaikan, ya, bahkan menyerukan kepada kebaikan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang beriman dia mengatakan amanna bihi, saya beriman, ya, dengan semua Al-Qur'an. Kullun min indi rabbina. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu datang dari sisi Tuhan kami. Ya, sebagaimana beriman kepada Allah, maka kita pun beriman dengan kitab-kitabnya. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa berpikir demikian, mengambil ibrah kecuali orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, orang kalau sudah akalnya lurus, ya, maka dia akan tunduk kepada syariat Allah. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Mungkin waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Sudah? Waktunya belum, Pak? Sudah, ya? Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, ya, tidak ada. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita bahas pada pagi hari ini semuanya jelas dan bisa kita pahami, ya, dan bisa semakin membuat kita bersemangat di dalam belajar Al-Quran, baik secara riwayat maupun secara dirayah, secara bacaannya, begitu juga secara pemahamannya, agar bisa, ya, kita amalkan dalam kehidupan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.